Silakan, Pray. Di-unmute dulu, Pray. Oke, sudah ya? Tres? Ya, sudah Pak Rey. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya berharap bahwa pertemuan kita pada malam hari ini dalam suasana yang selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Beatus Reynold Bello. Saya berdomisili di Malang. Kegiatan saya akhir-akhir ini lebih banyak di dunia pendidikan dan juga lebih banyak melakukan penelitian dan juga lebih banyak berjumpa bersama orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan dan mungkin di sini saya gelarnya cuma kasih satu, tetapi kalau saya tulis terlalu panjang gelarnya. Jadi bagi saya tidak perlu ada gelarnya ya. Yang penting bagaimana saya juga mau belajar menjadi hati Bapak itu bagaimana sih. Baik, terima kasih. Hati Bapak. Pada malam hari ini diambil dari surat kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 21. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hati Bapak, lalu kita berkata, hati Bapak yang bagaimana? Ada pertanyaan yang akan muncul dalam hidupmu. Hati Bapak yang bagaimana? Hati Bapak yang kita inginkan itu yang seperti apa? Hati Bapa yang kita harapkan itu seperti apa? Hati yang bagaimana yang kita rindukan di dalam kehidupan kita? Atau Bapa yang mana? Kalau kita bicara tentang hati, sekarang Bapa yang mana kita berbicara? Bapa yang seperti apa yang punya hati yang kita rindukan atau kita idamkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, pada malam hari ini saya bicara dari dua aspek. Pertama, saya ambil aspek dari psikologi dan juga saya ambil dari aspek dari Alkitab itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang hati Bapa, di sini kita dipandang dari sudut iman. Ada dua hal yang perlu kita lihat. Adalah pertama sudut iman. Bapa yang kita sembah, yang selalu memberi nasihat, memberi pengajaran, bahkan juga contoh bagi kita anak-anak. Hati Bapa yang kita imani, hati Bapa yang sungguh luar biasa. Dia tidak saja cuma melakukan, tapi dia juga mengajarkan. Dia juga menyampaikan, bahkan semua ada di dalam firman kebenaran Tuhan. Sedangkan hati Bapa yang kita pandang dari sudut psikologi, yaitu Bapa adalah sosok, adalah role model di dalam keluarga. Ada pola asuh yang kita lihat di sini. Apa itu role model? Role model adalah merupakan teladan atau satu contoh, ada sesuatu yang menjadi contoh untuk memberikan sesuatu yang contoh yang diberikan oleh orang tua, atau ada satu gambaran yang dimana anak atau kita melihat sosok itu. Sedangkan pola asuh menurut Diana Baumritt pada tahun 1967 itu juga merupakan parental control. Bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, mendampingi anak-anaknya untuk tugas perkembangan menuju satu proses kedewasaan. Seringkali saya berjumpa pada saat saya melakukan pelayanan-pelayanan di luar atau pada saat saya melakukan kegiatan-kegiatan baik di sekolah, seringkali terlihat dengan jelas ada satu gambaran pola perilaku anak
yang menggambarkan pola asuh, atau mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin di dalam organisasi, kita melihat ada pola asuh yang menurut kita ini ada sesuatu yang salah. Atau mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam berorganisasi, atau kita bersama-sama berkumpul, ada role model yang kita mau ngambil. Kalau ada role model, terus ada pola asuh yang keliru, saya rasa ini ada satu kontradiksi yang perlu perjuangan untuk role model ini menjadi contoh yang baik. Sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, kita harus mempunyai role model yang tepat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga mempunyai role model yang luar biasa, yaitu Bunda kita, Bunda Maria. Kita mempunyai role model Santo Santa kita yang kita ambil menjadi pelindung, menjadi nama baptis kita. Nah, bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, atau mendampingi anak-anaknya? Ini permasalahannya. Sebab seringkali kita atau orang tua itu mendapat pola asuh dan role model yang sama yang didapatkan dari kedua orang tuanya. Jelas bahwa mereka dilahirkan dari keluarga Katolik. Mereka tahu tentang ajaran Katolik. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, tetapi seringkali di dalam keluarga role model ini dan pola asuh ini berulang lagi. Akhirnya yang anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan melihat role model dan pola asuh yang keliru ini. Pentingnya role model dalam kehidupan kita. Pemahaman tentang tujuan hidup. Satu contoh, memberi contoh yang baik. Tadi saya katakan, bahwa Bapak itu melarang anak untuk jangan merokok, tapi Bapak merokok. Bapak menyuruh anak ke gereja, tapi Bapak tidak pernah ke gereja. Lalu hati yang bagaimana yang kita inginkan dari orang tua? Bapak menyuruh anak-anak untuk hidup rukun, sedangkan di dalam rumah tangga, Bapak dengan Mama selalu berantem. Bahkan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu hati seperti apa yang kita inginkan dari seorang Bapak? Pria sejati mengatakan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ini penting yang harus kita lihat. Memberi sudut pandang yang baru akan tujuan hidup. Kalau role model ini baik, saya yakin dan saya percaya firman tadi juga mengatakan dengan jelas bahwa kita jangan membuat amarah kepada anak-anak kita. Ini menjadi contoh, ini memperingatkan kita bagi Bapak, Ibu. Saya kira tidak cuma Bapak, tapi Ibu dalam keluarga kudus, dalam keluarga Katolik. Memberi sudut pandang yang baru tentang tujuan hidup. Biasanya yang saya jumpai, baik itu klien, saya sebut klien karena saya dari psikologi, saya sering kali menjumpai klien, bagaimana anak ini dibawa ke psikiater, dibawa ke psikolog, sedangkan di dalam rumah tangga saja, Bapak dengan Mama masih mempunyai pola asuh kekeliruan di dalam mendampingi anak-anak. Bagaimana memberi sudut pandang yang baru dan tujuan hidup kalau orang tua tidak punya hati yang baik untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Yang kedua, dengan role model, pentingnya role model adalah membentuk karakter yang kuat, yang lebih mengenali diri sendiri. Kita diberi role model menjadi contoh orang tua yang baik, orang tua yang penuh disiplin, orang tua yang penuh kasih sayang, yang ada hidup doa di dalam rumah tangga, yang ada saling mengasihi, yang saling mendengarkan cerita anaknya, yang ada kerukunan bersama, membawa anak-anak kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Seringkali di dalam kehidupan rumah tangga tidak punya hati. Karena tidak punya hati, maka kita tidak mengenal diri kita sendiri. Who am I?
Bagaimana kita bisa menghargai proses kehidupan ini? Kalau role model, hati yang kita inginkan ini tidak menunjukkan satu perubahan, tidak menunjukkan pola asuh, tidak menunjukkan kepribadian. Bahkan seringkali yang saya jumpai terjadinya pemberontakan di dalam rumah tangga karena tidak punya hati seorang bapak. Apalagi dari keluarga Katolik yang siap setiap hari bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi Kudus. Sekarang gereja sudah offline. Kita bisa menerima tubuh Kristus, bersatu dengan Kristus. Bagaimana buah-buah roh ini dalam kehidupanmu? Bagaimana kita memanifestasikan, kita melakukan implementasi hidup kita ini kepada anak-anak kita. Orang tua tidak pernah menghargai hidupnya, prosesnya, mengenal dirinya, atau menghargai hidupnya. Pulang ke rumah mabok, pukul istri, judi, marah, anak ditekan dan sebagainya. Bagaimana ada hati seorang bapak di dalam rumah? Saya senang sekali pada malam hari ini. Tema yang diberikan oleh teman-teman anak-anak adik-adik saya di Pelopor sungguh luar biasa. Saya mengatakan bahwa saya akan lihat dari dua aspek. Nah, pola asuh dibagi. Ada beberapa pola asuh yang perlu kita lihat. Pola asuh permisif, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Ini sering kali terjadi. Orang tua memberi kebebasan kepada anak, dan anak merasa bahwa bapak saya itu baik. Apakah ini yang dikatakan hati seorang bapak? Hati bapak. Akhirnya kebebasan ini menjadi kebablasan. Anak pada malam harus pulang tidur atau ada doa bersama, tapi anak pada malam itu kumpul dengan teman-teman, mabuk-mabukan, judi karena ada role model. Karena apa? Pola asuh yang keliru. Permisif ini menyatakan satu keinginannya, ada kebebasan atau dorongan, anak kepingin bebas, anak kepingin melakukan apa saja. Atau ada pola asuh yang tidak memberikan ketegasan kepada anak, bahwa anak tidak boleh keluar malam jam 9 sudah harus pulang ke rumah. Orang tua memberi kebebasan, anak dengan bangga mau hati bapak saya itu baik, bapak saya itu luar biasa, bapak saya itu mengerti. Tapi tidak disadari bahwa bapakmu dan kita orang tuamu telah menjerumuskan kamu ke dalam kehidupan yang berantakan. Yang kedua adalah pola asuh otoriter. Tidak memberikan ruang diskusi atau kebebasan. Bagaimana ada hati. Orang tua selalu dominan, anak tidak pernah diajak untuk berdiskusi. Anak tidak pernah diajak untuk beri kebebasan untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, ingat bahwa setiap anak dan diri kita mempunyai konsep, mempunyai proyeksi atas hidup kita masing-masing. Tetapi bagi mereka yang tumbuh kembang ini, yang masih bertumbuh ini, yang masih masa pra-remaja, remaja, masuk ke dewasa, bahkan kita yang sudah dewasa pun juga ini, seringkali tidak memberikan kebebasan. Saya ingat di dalam analis transaksional tadi seperti saya katakan, bahwa tiap manusia itu mempunyai 3 state ego, bukan 3 pribadi. Ada ego sebagai orang tua, ego sebagai orang dewasa, dan ego anak-anak. Seringkali lebih menekankan pada ego yang orang tua. Anak-anak tidak bebas untuk menyampaikan ego kedewasaannya. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara mempunyai 3 ego ini. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali melakukan ini. Tapi kita tidak tahu apakah ini termasuk apa. Yang berikut adalah pola asuh yang autoritatif, yaitu memberi batasan pelaku yang jelas, konsisten, tidak menggunakan kekerasan. Nah, ini ada hati seorang bapak. Bapak itu memberi kebebasan, memberi batasan-batasan yang normal.
yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan kita pun juga yang sudah dewasa ini mempunyai batasan-batasan. Dalam apapun kita mempunyai batasan-batasan. Positive thinking ini harus ditanamkan. Seringkali yang bermain di dalam diri kita adalah alam sadar kita, bawah alam sadar kita. Yang berikut adalah tidak menggunakan kekerasan. Ini perlu bagaimana keluarga kudus dari Nazaret yang sedang mengembara ini, bagaimana kita pribadi lepas pribadi yang ada pada malam hari ini di Zoom, bagaimana kita sama-sama membagi kasih, memberi hati kepada sesama kita dengan tulus. Kalau ini masih ada kekerasan, tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi bagaimana kita menyapa ya dari hati kita yang paling dalam, karena saya percaya bahwa di dalam setiap orang ada roh Allah yang bertakhta. Ini penting dalam kehidupan kita. Menyembunyikan topik sensitif seperti masalah seks. Orang tua ini seringkali kita bagaimana hati Bapak ini yang bagaimana. Seringkali tanpa kita sadar masih saja kita tidak pernah mencitrakan tentang masalah seksualitas kepada anak. Atau bahkan kita diam-diam juga masih kebingungan. Kebanyakan orang tua takut untuk membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi dengan anak-anak mereka bisa membuat anak mereka terhindar dari perilaku seksual yang tidak pantas. Salah. Kenapa? Bagaimana Bapak itu bisa menyampaikan ini dengan hati seorang Bapak kepada anak? Hei anak, bahwa kamu sudah masa-masa pra-remaja, kamu sudah akhir balik, bagaimana kamu harus bisa menghargai dirimu, bagaimana kamu bisa menjalankan hidup ini, ada perubahan di dalam dirimu, emosional, perubahan struktur tubuhmu, hormon-hormon mulai berkembang, ini perlu diperhatikan. Kenapa ini orang tua tidak mau beritahu? Mungkin ada pola asuh yang keliru, ada role model yang ada sesuatu yang keliru. Lalu terus seringkali mengkritik. Orang tua lebih banyak sering mengkritik. Terus bagaimana anak bisa merasakan hati Bapak itu? Anak-anak yang orang tuanya terlalu sering kritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang dewasa, kurang percaya diri, atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka tidak bisa berguna. Mereka tidak bisa marah. Kenapa? Bagaimana hati ini bisa bekerja? Bagaimana kita bisa memberi hati kita kepada anak kita? Bagaimana kita bisa menjalankan ini dengan baik? Yang berikut, membebaskan anak-anak nonton TV atau main gadget. Nah, selama masa pandemik, dalam penelitian saya, 80% anak-anak lebih menggunakan gadget untuk beralasan mencari mata pelajaran. Kenapa? Karena orang tua jarang berkumpul bersama anak. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, berapa jam sih dalam sehari kita bersama anak-anak kita? Mungkin ada yang berkata, oh aku setiap hari loh Pak Rey dengan anakku di rumah. Ya betul, tapi ibu asik nonton drakor, ibu asik buat kue, ibu asik jaga toko, ibu asik kerja, anak di situ. Berarti tidak sama dengan anak. Berapa jam kita dengan anak? Minimal satu hari kita bersama anak itu 4 atau 5 jam. Bagaimana kita duduk bersama, komunikasi, kita kerja lagi, komunikasi, kita memperhatikan mereka. Seringkali ini terjadi. Baru-baru ini kami juga melakukan tes psikotes, kami melakukan assessment center. Banyak anak yang tanpa disadari menggunakan gadget, memanfaatkan gadget di dalam proses belajar mengajar mereka. Banyak anak yang masuk kamar dikatanya belajar, ternyata nonton TV. Batasi waktu Anda untuk menonton
layar elektronik. Biasanya orang tua, bapak adalah namanya bulu tangkis atau namanya sepak bola, atau ibu-ibu yang lagi drakor atau film India atau film-film yang menyentuh hatinya selalu di depan TV. Nah, bagaimana menjadi role model yang baik? Pada saat anaknya nonton TV, mamanya marah, bapaknya marah. Wong bapaknya nonton nih. Pada saat anaknya ajak bicara di meja makan, mamanya juga main gadget. Bapaknya juga main gadget. Bapaknya kemana-mana selfie, woi sebentar selfie. Ada makanan-makanan, foto, gadget. Bagaimana anak bisa dilarang? Karena ada pola, ada role model yang keliru. Terlalu juga melindungi anak juga sangat tidak baik. Naluri orang tua adalah melindungi anak, betul, tidak salah. Tetapi bukan berarti anak harus dipagari dari kesusahannya. Pola asuh seperti ini dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalahnya mereka sendiri. Sedikit-sedikit mau ambil ini mami, sedikit-sedikit papi. Katanya sayang, ini hati bapak loh, ini hati ibu loh yang menyangas. Tetapi salah penempatannya. Ini juga tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat lagi yang berikut. Nah, pola asuh yang baik pada anak itu adalah memberikan pujian dan usaha yang dilakukan oleh anak. Anak perlu diberi reward. Anak perlu diberi punishment. Jika anak itu salah, punishment anak itu salah. Bukan berarti kita tidak mencintai anak kita. Inilah hati Bapa yang sebenar. Memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Jarang sih saya lihat ibu-ibu atau bapak-bapak memuji anaknya. Biasa tuh, kakaknya lebih kok. Biasa-biasa saja. Tapi pernahkah kita bilang, wih kamu hebat ya, senang papa punya anak. Kita memberi hati kita ini kepada hati Bapak ini kepada anak, sehingga anak juga berbesar hati, anak mulai percaya diri. Kita juga harus menghindari anak dari trauma fisik atau psikis. Seringkali marah kepada anak atas kesalahannya yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Kita marah adalah hal yang wajar karena salah. Tapi jangan marah kalau masalahnya tidak jelas. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang ada masalah di luar, anak jadi korban. Atau pekerjaan yang tidak beres, anak jadi korban. Akhirnya kekerasan fisik. Setelah kekerasan fisik, anak mulai trauma. Ada sesuatu, saya pernah punya klien. Karena dia anaknya begitu, anaknya sebenarnya bukan ADHD, anaknya hiperaktif. Dia anaknya aktif, bukan hiperaktif, anaknya aktif. Tapi karena aktifnya anak, maka anaknya dikunci di dalam kamar mandi. Ya trauma. Apakah ini hati? Apakah ini didikan? Orang tua juga harus mempunyai pola asuh yang penuh dengan kasih sayang. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Bapak Ibu, kita juga perlu memberi itu walaupun mereka sudah sarjana, walaupun mereka sudah menikah, walaupun mereka masih bersama kita. Ini pun juga harus kita beri dukungan kepada istri dan sebaliknya. Sehingga hal ini bisa tercipta. Ada hati Bapa yang sungguh-sungguh tidak mentawarkan hati anak, tetapi membuat hati anak bersukaria karena Allah ada bersama dia. Sikap hangat dari orang tua yang membantu pengembangan sel saraf ini juga tanpa kita sadari banyak motorik anak, saraf-saraf anak yang juga ikut berkembang dengan baik. Ketidakbandingan, tidak membandingkan anak seringkali. Nah ini, waduh Pak, saya seringkali berjumpa. Ada satu klien saya mengatakan gini, orang Katolik, dia mengatakan, aduh Pak, anak saya nomor 2 Pak, beda banget dengan kakaknya.
Dan itu ngomongnya di depan. Tapi anak saya ini kok susah di ngomong. Ya iya. Bagaimana anak bisa menerima hati seorang bapak? Hati Tuhan yang datang lewat ibu bapak. Karena sudah ada penolakan. Selalu membandingkan anak A dengan anak B. Anak kita dengan anak tetangga. Itu loh, lihat loh. Anak yang di sebelah itu loh, berhasil. Itu loh, kamu melihat. Kalau kamu nakal-nakal kayak anak sebelah. Waduh. Ini tidak benar. Nah, ini yang perlu. Tindakan tidak otoriter. Jangan memaksa kehendak orang tua kepada anaknya. Nah, seringkali orang tua karena dulu belum belajar, tidak dapat pelajaran bahasa Inggris, kepingin menggebu-gebu, lihat tetangganya anak-anak di sekolah itu belajar bahasa Inggris, kita tanpa kita sadar memaksa konsep kita kepada anak. Kamu harus belajar bahasa Inggris, harus. Apa yang didapat? Gagal total. Yang kedua, apa yang terjadi pada anak? Anak stres. Yang ketiga, ada pemberontakan bagi anak. Lalu di mana hati Bapak itu? Yang berikut adalah memberi tanggung jawab. Mengerjakan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sendiri agar anak dapat peduli terhadap sekitar. Kita memberi tanggung jawab. Seringkali karena ada MET, ada Puren, ada FAMPO, ada asisten rumah tangga, ada orang-orang yang bantu di rumah. Anak-anak kita tidak beri tanggung jawab. Nanti itu kakak. Mbak, tolong air minum kasih Noni. Mbak, mulai main remote. Kan saya orang Flores. Seringkali orang Flores bilang gini, main remote. Mulai perintah. Anak juga diberi tanggung jawab. Kalau kamu tidak belajar hari ini, kalau kamu main game, kalau kamu main nonton gadget terus berapa jam, hukumannya apa? Punishment-nya apa? Ini juga perlu Bapak Ibu. Memenuhi kebutuhan gizi dan makan anak ini juga penting. Yang berikut, menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan ini juga menentukan bagaimana hati Bapak ini bisa terasa. Kalau kita bicara ini, berarti kita juga bicara tentang psikologi sosial. Lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak. Orang tua selalu memberikan pandangan positif kepada anak. Biasanya yang saya jumpa, alah, kamu paling nggak bisa, kamu paling nggak bisa. Yang nggak bisa itu bukan anak. Yang nggak bisa itu bapaknya. Karena bapak mamanya takut, jadi anggap anaknya juga takut. Berikanlah dukungan positif. Nanti soal mereka tidak mampu berjalan, kita ajak duduk bersama. Sehingga ada komunikasi dengan anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yang berikut adalah hati Bapak. Bapak adalah pimpinan yang memiliki integritas, perkataan, dan perbuatan yang baik. Bapak selalu memberi kata-kata berkat. Ibu selalu memberi kata-kata berkat. Karena Bapak di surga selalu memberi motivasi dan selalu mengingatkan anaknya. Sehingga hati Bapak ini dicurahkan ke dalam diri kita, dan kita juga mencurahkan hati Bapak ini kepada anak-anak kita lewat role model yang baik, lewat pola asuh yang baik. Bapak pengajar harus memiliki perspektif yang lebih baik untuk anak-anaknya. Bapak yang selalu menyediakan waktu untuk anaknya. Biasanya bapak-bapak ini sulit sekali menyediakan waktu. Sudah kamu sama mama aja. Mungkin Jimmy juga sering ya. Sudah tanya mama, Mi. Tidak. Bapak juga memiliki disiplin dan mengoreksi. Dan kita juga siap dikoreksi. Kita lihat di dalam Ibrani ayat 12. Bab 11 itu jelas dikatakan bahwa berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang,
Dan berusahalah juga untuk hidup suci, khususnya untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Bapa Allah kita, Allah yang kita sembah, ini adalah role model yang paling sempurna. Setidak-tidaknya sebagai orang Katolik juga kita mengarahkan hidup kita seperti role model ini. Sehingga apa? Sehingga terjadi kerukunan untuk hidup rukun. Kalau tidak ada hati di dalam rumah tangga, saya yakin dan saya percaya. Pernikahan 2 tahun, divorce. Punya anak, kekerasan dalam rumah tangga. Pola hidup anak, pola hidup bapak masih seperti biasa. Kenapa? Kalau saya melihat, mungkin ada masalah-masalah di dalam psikologisnya. Mungkin masalah di psikoanalisa, atau behavior, atau humanistik. Atau di kognitifnya. Ini penting. Bapak yang selalu menyediakan waktu, itu juga penting. Sehingga ada kerukunan di dalam. Di dalam Amsal bab 13 ayat 24 juga dikatakan. Tidak memukul anak berarti tidak mencintai kepadanya. Kalau cinta harus berani memukul dia. Berani memukul dia ini bukan berarti kita ambil kayu kita pukul. Tapi berani menegur bahwa ini salah nak. Jangan kita membiarkan, oh saya kan harus membawa hati Bapak ini. Jadi kalau anak salah dibiarin saja. Juga tidak benar. Tadi seperti yang tadi di dalam pola asuh yang setelah saya bacakan tadi. Yang saya jelaskan tadi. Jelas. Bapak yang pengasih dan dengan pengasih dan pelindung. Bapak ini bagaimana ada kasih, bagaimana ada hati Bapak. Kalau tidak ada perlindungan, anak merasa nyaman, anak merasa terlindungi. Ada satu proteksi yang luar biasa yang diberikan oleh kedua orang tua. Hati Bapa dari Tuhan ini datang kepada orang tua dan membimbing dan mendampingi anak-anak mereka. Kita bisa lihat di dalam Amsal 14 ayat 26. Orang yang tidak takwa kepada Tuhan, orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Yes, jelas. Amin. Kita lihat di Mazmur 103 ayat 13. Seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang takwa. Kenapa orang takwa? Karena orang mau belajar, orang mau mendengar. Ada satu komunikasi yang baik. Ada satu role model yang baik. Terjadinya pola asuh yang baik. Bagaimana bisa terjadi pola asuh yang baik? Begitu bapak mama dengar ngomong, mamanya pergi sendiri. Bapaknya pergi sendiri. Ya, anak melihat. Bapak yang meninggalkan warisan. Jelas di sini. Di Amsal 17. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Kalau ada warisan, ada yang sesuatu yang terbaik, pola asuh ini juga akan ditiru oleh anaknya. Pada saat ada stimulus yang sama, ada contoh yang sama, ini bisa terjadi dan berulang kali. Kalau pola asuh yang keliru, jikalau ada kata-kata marah, maka pola asuh ini akan terulang. Dia bisa pukul mamanya, pukul istrinya, pukul suaminya, pukul anak. Kekerasan ini terjadi. Berulang kali. Dia memberi warisan yang baik, warisan yang penuh kasih, warisan ketegasan, lembut tetapi tegas. Tegas dan lembut. Ini penting dalam hidup. Yang berikut adalah Bapak yang menuntun anak-anaknya. Bapak yang menuntun anak-anaknya. Ini yang selalu kita rasakan di dalam hidup kita. Yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat 1, Yohanes 3 bab 1 ayat 4. Tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang ubahlah pola asuh. Kita harus menjadi role model yang baik sehingga hati Bapa yang kita imani dapat tercermin dalam hatimu. Kita mengalami manifestasi ini
dan kita implementasikan ke dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga ada role model, ada pola asuh ini yang merupakan warisan terus-menerus, sehingga anak cucu kita juga mendapatkan hati dari Bapa. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Re sharing hari ini. Bapak Ibu sekalian, berhubung di sini sepertinya banyak bapak dan banyak ibu. Ibu-ibu boleh angkat tangan. Ada Ibu Vera, Bu Merlin, Pak Rudi, ada bapak-bapak, ada Pak Rudi, ada Ko Beni. Nih, ada tiga pola asuh tadi yang paling ditekankan di dalam sharingnya Pak Re. 3 pola asuh. Boleh nggak sharing? Siapa tahu masih ada kayak yang pakai pola asuh otoriter itu masih suka memberikan perintah terlalu banyak kepada anak atau malah terlalu liberal yang terlalu membiarkan anak-anaknya. Yang sudah punya anak di atas 5 tahun siapa ya? Sudah besar-besar semua. Vera pasti sudah besar. Bu Merlin pasti sudah besar anak-anaknya. Bolehkah sharing? Vera. Ada yang mau sharing atau yang Oh, mau iya. tanya? Boleh kita lihat dulu nih siapa yang merasa pola asuhnya selama ini kena dari salah satu yang diceritakan Pak Re. Kalau Bu Merlin, pola asuhnya gimana Bu Merlin? Sudahkah seperti tadi? Pak Renol, saya mau Pak Ade tanya. Wah, Bu Vera boleh. Saya mau tanya, kan kalau dulu-dulu itu orang seperti orang tua saya, kalau tegur kita ini pasti kita dengar. Tapi anak-anak zaman now, mereka yang mengatur orang tua. Bagaimana itu? Betul karya. Iya, Anak apalagi jadi zaman IT, kita ini orang tua mengalah sama anak-anak, biar dimarahi, sabar saja. Dan karena kita tidak mengerti IT, contoh ya, saya itu tahu pegang laptop gara-gara ini corona. Selama kan memang anak-anak suami selalu pegang laptop, tapi saya tidak peduli karena saya pikir bukan pekerjaan saya ini pegang laptop. Tapi karena zaman menuntut, kita minta ajar kepada anak kita marah-marahi kita orang tua. Ini mama ini begini. Tolong bagi. Akhirnya kita yang diajar. menunduk kepada anak supaya dia ajar kita. Nah sekarang dengan zaman ini kan pasti anak-anak banyak yang mengajar orang tua. Bagaimana itu? Bukan juga dalam hal IT ya. Dari yang lain-lain juga selalu mereka katakan, mama zaman dulu begitu, sekarang sudah tidak begitu. Kalau dulu zaman pacaran itu, saya punya kakak-kakak yang umur sekarang sudah 60-70, kalau jam 6 sore datang pacaran di rumah, pasti orang tua bilang suruh pulang, cepat pulang. Tapi sekarang anak-anak pulang jam 12 malam, orang tua tidak cari. Dia bilang, zamannya kita tegur, anak dia bilang, itu zaman dulu, zaman sekarang sudah berbeda. Bagaimana itu Pak Renol? Umur berapa nanya Bu Vera? Saya punya anak paling bungsu umur 26 tahun. Berarti ini kisah ibu yang punya anak dewasa nih, Pak Re. Yang anak-anaknya sudah mau bebas, tapi mamanya ya biasalah kita anak muda tuh sering bilang, aduh kolot sekali. Sekarang waktunya kita bebas. Apalagi anak muda yang zaman now ya. Iya, anak-anak zaman now ini. Gimana Pak Re? Baik Ibu Vera, saya boleh tahu nih kira-kira anaknya berusia sekitar berapa tahun? Yang bungsu 26 tahun. Oke.
Pertama, zaman sudah berubah, setuju, sepakat. Yang kedua, ada mungkin pola yang agak keliru pada saat mereka masih kecil. Jadi ada pola asuh yang kita keliru. Artinya ada fase-fase yang saya sebutkan tadi psikoanalisa, kita harus teliti. Atau behaviornya mereka, atau humanistik. Yang perlu Ibu Vera ketahui adalah anak-anak yang sudah usia demikian, secara kognitif, secara fisik, secara emosional, mereka itu secara fisik, mereka sudah dikatakan dewasa. Tetapi juga tidak semua yang secara fisik dewasa. Badan mereka sudah berubah, tetapi kadang ada sedikit sifat-sifat mereka yang belum menunjukkan ke arah dewasa. Tetapi ada yang mengatakan bahwa mereka juga mengatakan bahwa ini saya punya pribadi, atau saya punya konsep diri, atau saya sudah punya proyeksi diri sendiri, di mana mereka sudah bisa menentukan. Nah, mungkin kekeliruan kita di sini adalah bagaimana berbicara dengan mereka sehingga pulang itu tidak terlalu larut malam. Artinya tetap dalam pengontrolan orang tua. Kenapa mereka protes? Mungkin saja ada kata-kata yang menurut kita itu baik, tapi penangkapan anak itu selalu bertentang. Nah, ini harus digali, Bu. Harus digali, Bu Vera. Jadi kalau kita bicara gini berarti kita harus lihat nih. Ini kan dari orang tua, dari anaknya bagaimana nih? Ada masalah apa nih? Ini ada konsep yang keliru nih. Berarti terjadinya, kenapa di sini tadi saya katakan, berarti di sini kalau misalnya saya jumpa dengan anak Bu Vera, saya mendengar. Dari pendengaran itu saya harus menganalisa. Saya harus memakai analisis apa ini pada saat terjadinya konseling. Oh, ternyata ini saya harus memakai analisis transaksional. Kenapa? Karena terjadi kesalahpahaman sedikit, terjadi komunikasi yang kurang tepat. Artinya tadi saya katakan bahwa anak kita ini mempunyai tiga ego. Ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak-anak. Mungkin anak ini berarti sini kan dia menunjukkan saya ego dewasa nih. Saya sudah tidak bisa dilarang. Tetapi orang tua melihat anak-anak ini masih dengan ego mereka sebagai anak-anak. Ya. Ini harus benar-benar diamati persoalannya. Kita bicarakan baik-baik, atau kita melakukan ini, baru adakan pendekatan. Saya memang Bu Vera banyak juga kasus yang akhirnya juga anak itu dari Jakarta dan sekarang sekolah di Malang dan akhirnya juga lulus. Kenapa? Menurut orang tuanya dia berkomunikasi dengan baik. Tetapi menurut anaknya ini komunikasi ini menekan. Dari keluarga yang harmonis, hidup doa yang baik. Kenapa? Konsep. Kita tidak bisa memaksa proyeksi saya, mengasah konsep saya kepada anak yang sudah mulai menjelang ini remaja atau dewasa awal. Tetapi bagaimana kita mengajak mereka berdiskusi bersama mereka sehingga mereka juga bisa merasakan kedamaian. Mereka juga memahami. Kalau anak-anak sekarang, kamu pulang jam berapa nih? Pasti sudah mulai marah. Saya kan sudah dewasa, saya kan sudah begini, saya kan begini. Kalau mama dulu, kalau sudah mulai kembali ke dulu, berarti kita mulai melihat ke belakang. Kenapa? Karena dulu mama tidak seperti ini loh. Mama kepingin loh seperti ini. Artinya kan begitu. Nah, konsep ini yang harus kita lihat ya Bu ya. Baik, Ibu Vera, nanti kita terima kasih. Saya akan bagi materi yang lain Bu Vera tentang psikologi analis dengan ini behavior, dengan ada penjelasan banyak Bu Vera di situ ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Jadi komunikasi penting. Komunikasi yang penting dan bahasa tubuh juga penting itu. Artinya menyampaikan sebagai kamu punya hak hidup, kamu punya pilihan, tapi sebagai orang beriman, sebagai orang tua titipan, ada rasa kekhawatiran. Mama percaya bahwa kamu bisa menjaga diri, tapi akhirnya membuat mereka untuk berpikir. Ya. Terima kasih. Kita compare ke anaknya yang masih kecil ini. Siapa yang anaknya masih kecil? Pak Jimmy. Pak Jimmy. Nanti diwakili sama Tres. Boleh. Jangan mau mama, papa. Hari ini yang dibahas tuh bapak. Jadi yang ngomong harus Pak Jimmy. Sama Ko Benny.
yang punya anak sama-sama kecil. Bagaimana dari Kojimi atau Beni terserah fokus ini cerita bagaimana caranya. Oh itu mau Kobeni ada anaknya sampingnya langsung. Koben bagaimana cara didik anak? Apa kendalanya mungkin? Kayaknya sih tidak ada, malah terlalu pede lagi. Halo Om Rey. Opa Iya. ini. Halo Opa. Halo. Tapi tetap harus dikontrol ya. Berarti anak pede itu baik. Terlalu kepedean nanti gini. Nanti pada saat dia bersosialisasi dengan orang, artinya tanpa disadari bahwa orang juga akan melihat perilaku gini. Kalau kita bicara, kalau kami orang psikologi ini kan berbicara gini. Kami menilai orang, kami bisa membaca orang, kami mengetahui orang karena perilaku. Bukan pribadi. Jadi perilaku yang kami bisa mengukur perilaku itu. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa nanti fine-fine aja, sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi karena ada rule-rule yang tidak baik dalam lingkungan mereka, itu merasa bahwa kok begini sih. Nah, ini juga nanti saya akan kasih sedikit tips-tipsnya Kobenia. Untuk kita semua saya akan kasih tips-tipsnya untuk bagaimana sih mengatasi ini, bagaimana sih apa yang perlu kita jalani. Iya, bagaimana caranya itu? Om Rex keliwat pede anak saya. Kalau terlalu keterlaluan mau keliwat itu tidak bagus. Artinya biasa-biasa saja. Gini, saya tahu bahwa Hubert itu punya kemampuan. Dia punya 3 tadi saya katakan. Dia dewasa banget. Artinya dia bisa bertindak dan berbicara dan pola asuh dan pola pikiran dia bisa nasihat sebagai orang dewasa. Tapi kadang dia bisa bertindak sebagai orang tua. Tapi akan muncul ego stipnya anak-anak ini muncul. Nah, ini menurut saya karena ada pola yang dipandang. Artinya mungkin maminya selalu menasihati dengan kata-kata ini di bawah alam sadar kan direkam nih. Iya. Tanpa disadari itu, tapi terus didampingi saja bahwa itu sudah bagus sayang. Tapi kalau dengan teman-teman, coba pakai dengan cara-cara kayak gini. Kalau kelibat pede, kalau pede sih semua saya berharap semua anak-anak Tuhan pede ya. Harus pede karena yang memampukan kita adalah Tuhan. Gitulah. Gitu kok Beni. Oh iya, terima kasih Om Rex. Ya, mungkin ada dari lain, Ibu Merlin, Ibu Suing, Tanya, Devi. tanya sekalian konseling, ya sekalian kita sharing. Atau ada pengalaman dalam mendidik anak. Suing, mau cerita kak gimana anaknya Suing? Anak saya banyak. Banyak anaknya. Bagaimana caranya itu? Anak saya banyak, 4. Cara didiknya saya lihat karakternya masing-masing 4. Anak pertama saya ya salam Pak Renol, maaf ya, dan yang lain. Anak pertama saya itu laki-laki. Pembawaan dari kecil itu super lincah dan pede juga. Ya, dia karena dia laki-laki mungkin, jadi dia interaktif. Jadi bawaannya ya harus diikuti sampai sekarang dia dewasa. Cuma saya kontrol dan pendekatannya ke mamanya. Kalau ke bapaknya sih tidak terlalu kecuali untuk hal-hal yang mengenai hobinya dia. Tapi kalau mengenai yang lain-lain ke mamanya. Nah ini yang 3 anak saya perempuan, yang anak kedua 3, 4 itu beda karakter juga walaupun dia perempuan. Yang bungsu itu agak pede juga, sangat pede dan cepat pintar. Yang kedua itu mungkin dia tenang-tenang, baper. Yang kedua itu dia berperasaan. Saya tahu semua karakternya karena mungkin kan saya dekat mereka semua. Cuma ini yang 3 ini cewek. Kalau ke bapaknya dia bisa curhat. Justru ke mamanya enggak, karena mamanya dia bilang mamanya keras, tegas dan keras. Mamanya punya mau didengar. Karena saya kan juga saya harus semua saya simpelkan kalau bisa karena saya harus urus ini. Jadi anak perempuan saya itu 3 lebih dekat ke bapaknya sebenarnya kalau masalah curhat. Tapi saya sih biasa baca buku, saya perhatikan memang rata-rata anak perempuan itu dekat dengan bapaknya.
Sedangkan anak laki-laki mungkin dia ada rasa kasihan ke mamanya. Jadi kalau mamanya sakit itu anak laki-laki malah yang urut. Anak perempuannya malah lihat-lihat. Gitu Pak Renal. Apakah itu apa ya? Karena ini kan mereka masih bertumbuh. Yang usia mereka kan beda 4 tahun. Setiap anak itu kan beda 4 tahun dari anak pertama sampai anak bungsu. Apakah cara didik bagaimana yang lebih bagus saya terapkan lagi sama bapaknya? Baik Ibu Suing ya. Baik, psikologi Freud mengatakan bahwa anak perempuan akan lebih dekat dengan bapak. Jikalau ibunya dekat dengan bapak akan terjadi cemburu. Atau sebaliknya, anak laki-laki lebih mendekatkan diri dengan ibu. Jadi itu sudah bukan sudah dari sono, memang itu teori Bu, dan itu kenyataan yang ada ya, bahwa itu memang yang ibu harus terima. Yang kedua tadi Ibu mengatakan bahwa anak laki-laki itu hiperaktif. Saya perlu pertanyakan Bu, hiperaktif atau aktif Bu? Hati-hati bicara tentang hiperaktif. Ya. Kalau hiperaktif berarti anak ibu bermasalah nih emosionalnya. Berarti anak ibu adalah anak ADHD. Enggak aktif, dia mungkin pergerakannya atau apanya. Tapi berarti dalam aktif ya. Baik. Tapi seiring besar juga dia sudah bisa berpikir lebih itu. Bukan masalah itu aja Bu. Kalau aktif berarti dia bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Pada masa kecil dia bermain, dia akan kumpulkan ke tempat, artinya dia tuntas. Permainan itu dia tuntas. Kalau hiperaktif, dia tidak akan bisa tuntas permainannya. Dia akan lempar sana, lepas sana, ambil satu, dan itu anak-anak bermasalah. Artinya anak-anak dengan pengawasan yang cukup baik. Yang kedua, memang setiap anak mempunyai karakter pribadi yang berbeda. Karena di dalam diri setiap anak itu punya id, ego, dan super ego. Oke, kita pun juga gitu mempunyai id, ego, dan super ego. Nah, kenapa anak kedua itu pendiam? Karena mungkin anak pertama juga merasa kasih sayang dari ibunya sudah diambil dengan anak kedua. Sedangkan anak kedua ini merasa bahwa kakak itu lebih lincah. Jadi tanpa disadari bahwa itu akan mempengaruhi faktor-faktor psikologis. Tetapi puji Tuhan bahwa faktor-faktor ini tidak menghambat. Nah, bagaimana ibu harus mendidik mereka? Berjalan dan berkomunikasi. Jadilah teman yang baik. Kalau misalnya anak-anak perempuan mau curhat sama bapak, bersyukur loh Bu. Karena kalau curhat sama ibu, pasti ada dua ego nih. Tanpa ibu sadari. Misalnya ini, Ma, aku tuh loh, Ma, mau kepingin loh, Ma, pakai baju ini. Mamanya pasti bilang, enggak boleh. No. Pasti. Tapi kalau dengan papa, Pak, aku kepingin ini loh, Pak. Itu sana teman saya loh, Pak. Dia gunting rambutnya bagus. Papanya pasti bilang, coba ya nggak apa-apa. Coba kalau mama. Sebaliknya anak laki-laki, Pak, aku punya teman loh, Pak, punya motor tuh bagus. Aku kepingin gitu. Papanya langsung apa? Dipikir banyak duit. Artinya begitu, Bu. Artinya bersyukur bahwa anak-anak ibu masih mau bercurhat, berkomunikasi. Nah, yang perlu ibu lakukan sekarang ini, ibu harus berlaku seperti teman, cece, kakak, mama bagi mereka. Artinya, dengarkan dulu permasalahan mereka, dibawa dalam pikiran. Kalau kami bahasa psikologi, kami melakukan anamnese, lalu kami menentukan apa yang harus kami lakukan. Ya, jadi nggak apa-apa, ini tidak ada masalah Bu, tidak bermasalah. Hanya memang setiap anak itu punya karakter. Dan kalau nomor 3, saya yakin dan saya percaya ibu punya anak 4 orang, 1 laki, 3 perempuan, pasti ibu lebih dekat yang bungsu. Tanpa ibu sadari. Dekat semua Pak. Iya, tapi ada sesuatu dari 3 orang ini pasti ada sesuatu yang ada lebih. Nah, itu ibu tidak sadari dan itu nampak kenapa? Karena ini anak bungsu dengan keadaan yang begini. Situasi-situasi pada saat proses di dalam kandungan ini, di dalam proses kelahiran ini, di dalam proses mereka bertumbuh ini, itu kan setiap anak dengan bawaan yang berbeda-beda. Tapi saya bersyukur bahwa jalankan aja dengan pola asuh yang ada, terbuka. Kalau kita orang tua salah, katakan kita salah. Artinya mereka juga tahu mana yang harus mereka lakukan. Dan ibu jangan memaksa kehendak ibu lagi, artinya biarlah kehendak anak, tapi di-sharing. Oh ya, kalau menurut kamu oke, tapi menurut papa ini atau menurut mama nggak bisa ini, karena ABC.
Tapi kalau kamu mampu ya coba kamu jalankan saja. Tapi kalau memang ini kamu harus bisa menerima. Artinya banyak orang di luar sana yang tidak pernah bisa bersahabat dengan masalah. Cintailah masalah itu dan pasti kalau kamu cinta masalah, kamu bisa bersahabat dengan masalah, kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ini bahasa psikologi, Bu. Ya. Baik, Ibu Suing. Terima kasih, Pak. Satu lagi mungkin yang mau Wah, Ibu Vera lagi gendong cucu ya? Bertanya bisa. Mamanya lagi makan. Oh iya. Pak Renol, apakah wajar jika itu kan rata-rata ini setiap orang tua pasti ada satu anak yang melekat sama dia. Bukan bila masalah bungsu, tengah, dan sulung, tapi pasti ada. Yang dekat itu bukan anaknya, mamanya yang mendekatkan diri di bawah alam sadar, Bu. Artinya anak belum tahu konsep itu. Pasti ada sesuatu yang ibu merasakan, sama saya juga orang psikolog, Bu, tapi kan saya juga kalau dengan anak yang nomor 2 dengan Pak Vita, walaupun kalau orang lain marah saya sakit hati, Bu. Atau mamanya marah sakit hati, tapi saya tidak pernah tunjukkan. Tapi kalau ada masalah saya mengalami kecemasan. Saya mengalami kecemasan dan itu wajar banget, tapi tidak menunjukkan. Tapi ya kenapa? Karena sayanya yang mulai duluan. Mungkin sudah diharap-harapkan, ternyata muncul lagi satu nih. Dan apa yang kita ekspektasikan munculin muka seperti papa kita, seperti opanya, terus dia punya ada sedikit-sedikit bawaan opanya, terus Bagaimana kalau tetangga? Dede. Kalau tetangga mana? Kalau opanya masih mending atau opanya atau besan masih mending, kalau tetangga bagaimana? Bisa jadi karena pada saat waktu hamil anak itu kan terjadi banyak hal yang di bawah alam sadar kita yang bermain sehingga bahwa itu merekam di bawah alam sadar kita dan pada saat ketemu stimulus itu akan muncul kembali masalah itu. Jadi hati-hati kok Pak Jimmy kalau lihat tetangga. Ya, tadi Bu Merlin kayaknya mau bertanya, silakan. Ya Bu Merlin, mari Ya. silakan. Selamat malam Pak Renol. Saya mau bertanya sedikit. Selamat malam. Ini saya tidak tahu apakah ini otoriter ataukah apa ya. Tapi saya mau lihat di ini Amsal 13 ya. Tadi kan dibilang tentang Amsal 13 ayat 20 ayat 24. Ya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saya mau bertanya, apakah ini yang maksudnya ini sebagai orang tua ada suatu saat di mana kita bisa memukul anak kita, ataukah tongkat di sini maksudnya apa? Seperti itu. Iya. Berdasarkan firman Tuhan. Yang berikutnya, saya dengan suami saya itu dari anak-anak waktu kecil, saya kurang tahu apakah ini otoriter atau apa ya. Kami memang sudah mengajarkan kepada anak bahwa jam tidur jam 8, kita semua sudah masuk di dalam kamar, waktu itu kan anak-anak masih kecil ya, dan sekarang itu akhirnya biasanya beberapa saat mereka terbiasa tidur dengan kami. Jam tidur itu jam 8, jam 9, papanya sudah mematikan televisi, di kamar itu sudah nggak boleh lagi nonton. Kemudian waktu pegang HP, saya sampai sekarang ini juga itu memberikan waktu kepada anak untuk mereka bisa main HP, pegang HP, main game, itu diantara saya kasih pilihan hari Sabtu ataukah hari Minggu. Khususnya untuk saya punya anak yang cowok, ya kan saya punya anak 2. Yang bungsu cowok, yang tuanya cewek. Seperti itu. Apakah itu salah secara untuk mempengaruhi psikologis anak juga? Kemudian kan memang anak cewek itu dia akan lebih dekat dengan papanya ya, sudah pasti. Anak cowok itu dengan mamanya. Cuma yang terjadi di saya ya, itu kebalikan. Jadi kalau anak saya ini kan sekarang 15 tahun, dia lagi kata orang remaja ya. Jadi saya secara pribadi kalau namanya ada yang suka dengan dia, ada yang bilang cantik, itu mungkin saya rasa itu wajar. Dan kemarin itu dia memang sempat curhat, dia bilang, "Mama saya ini mau curhat." Oh iya, bagaimana? Jadi saya hanya mendengarkan. Pada saat saya mendengarkan itu ada satu ketakutan dalam diri saya ya.
wah anak saya ini sudah mulai menginjak remaja. Jadi akhirnya sambil basa-basi saya hanya ngomong seperti begini, C, kalau orang bilang Cece cantik, orang bilang Cece manis, Cece pintar, itu biasa saja. Jadi saya hanya mengarahkan, mencoba menggunakan bahasa yang dia bisa terima untuk mengarahkan dia agar kamu ini punya masa depan ya, kamu ini mau sekolah lebih tinggi, seperti itu. Jadi untuk pacaran itu saat ini jangan dulu, tapi saya mencoba untuk menggunakan bahasa yang dia bisa terima, seperti itu. Apakah itu juga akan mempengaruhi psikologisnya nanti, ataukah bagaimana ya Pak? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Merlin. Senang sekali pertanyaannya. Kalau tadi Ibu Merlin mengatakan dengan tongkat, kalau kita lihat pada zaman dahulu memang menggunakan tongkat ya. Artinya pada saat anak itu salah, dia harus melakukan dengan kekerasan atau melakukan tindakan dengan mengingatkan anaknya dengan tongkat. Dan itu kan kita juga mungkin pernah alami pada zaman-zaman orang tua kita yang ex-Belanda. Didikan Belanda, Holland Spreken ya. Nah itu kadang-kadang mereka tidak mau tahu. Artinya tetap zaman-zaman itu tetap ini. Tapi di sini sebenarnya adalah kalau anak itu salah, kita memegang tongkat itu adalah kewibawaan kita sebagai bapak, sebagai ibu untuk menegur atau mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah salah dan marah mereka. Marah itu punishment, itu kan hukuman. Kita memberi hukuman, tetapi hukuman ini yang tidak, karena begini, seringkali kita memukul anak karena kita tahu anak salah. Tapi yang dirasakan anak itu bukan kesalahannya, tapi adalah penyiksaannya. Sehingga itu mengalami trauma pada anak. Tapi yang kita marah, kita ingin tegur adalah kesalahannya. Menegur bahwa ini tidak betul. Yang kita tegur itu adalah kesalahannya, bukan anak, bukan pribadinya ini. Tapi perbuatan ini yang tidak betul. Tapi tetap kita mencintai dia. Yang berikut adalah jam tidur. Saya rasa karena ini disiplin. Disiplin yang ditanamkan untuk anak artinya bagus juga. Akhirnya ini ada kesepakatan bersama bahwa kita tidur dan benar-benar orang tua juga tidur, mematikan lampu, matikan TV, berarti orang tua juga menjadi role model yang baik. Nah, nanti pada saat mereka dewasa, pada saat mereka sudah harus meninggalkan rumah, mereka tahu nih. Mungkin pada saat mereka masih kuliah, mereka akan tinggalkan masalah ini. Tapi begitu saat mereka masuk ke dalam jenjang rumah tangga, mereka mengerti akan didikan ini. Dan pola ini akan berulang. Role model ini akan berulang. Dan itu menurut saya bahwa kita memberi kebebasan kepada anak untuk belajar dan sebagainya. Tapi jam 8 kamu harus tidur. Kenapa? Karena besok pagi kamu harus bangun, kamu harus melakukan aktivitas. Dan tanpa ibu sadari bahwa ibu sudah memberi pendidikan tidak saja cuma aturan, tetapi gambaran ke depan. Yang kedua yang berikut adalah bahwa anak sudah menyatakan bahwa dia cantik. Biasa Bu, anak perempuan pada saat dia sudah 15 tahun, dia berarti masuk remaja nih. Remaja mau masuk dewasa awal nih. Berarti kan ada satu perubahan. Dia akan melihat role model bahwa mamanya sering pakai lipstik, ya anak juga mau nggak mau. Ada sesuatu role model. Walaupun sekarang belum. Mungkin mamanya dulu, kalau mamanya sering pakai celana panjang, terus pasti anaknya juga celana panjang, ajak kemana-mana celana panjang. Karena role model mamanya. Tapi kalau dia bisa mencitrakan itu, ibu bersyukur bahwa terjadi komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini anaknya menyampaikan dan ibu memberi gambaran bahwa menyukai itu adalah normal. Bahwa usia mereka itu sudah menyukai lawan jenis. Jangankan itu Bu, anak-anak autism, anak-anak DS atau Down syndrome itu masalah seksnya mereka juga normal. Jadi masalah untuk pilihan hidupnya juga mereka normal. Tapi sangat saya bersyukur bahwa ibu memberi gambaran-gambaran ini. Saya kira tidak otoriter. Yang berikut, setuju, sepakat Bu. Artinya selama anak dalam tanggung jawab, anak belum masuk ke dalam masa dewasa, bahwa kamu ada ikut aturan dan kita juga orang tua harus mematuhi itu. Artinya kita pegang HP karena kerja. Kita memegang HP karena melakukan satu. Tapi kalau HP untuk setiap hari mereka bermain, saya kira juga gini, itu juga tidak benar. Sekarang HP orang yang suka main game itu sudah termasuk gangguan jiwa. Dulu belum termasuk DM5, sekarang sudah termasuk DM5, gangguan jiwa.
Nah, ini gangguan psikologis. Jadi mungkin yang bapak-bapak yang suka main game tengah malam, ini sudah gangguan jiwa. Artinya, please deh. Jadi menurut saya ibu lakukan terus. Tapi ada masanya nanti pada saat mereka masa dewasa, ibu sudah tidak bisa menegur mereka lagi. Karena mereka sudah punya pilihan. Tetapi menanamkan role model yang baik ini penting bagi anak-anak. Artinya, kita mengatakan jam sekian, kita juga sepakat. Jangan kita bilang, anak-anak kamu tidur jam 10, jam 8 ya. Nggak boleh nonton, tapi mama dengan papa masih nonton TV. Atau kamu tidak boleh ini ya, main game. Papa mama hari-hari biasa bukan kerja tapi main game. Itu juga kan nggak benar. Artinya itu juga kita harus bisa, karena anak masih dalam pertumbuhan nih kalau saya lihat. Nah, bagus, berarti gini. Ibu tadi mengatakan terbalik. Enggak juga, Bu. Tetap pada saat nanti lihat, pada saat ibu nanti keluar sama bapaknya, ajak anak perempuan jalan, pasti nggak mau. Ada satu saat pasti akan nggak mau. Karena dia punya dunia sendiri. Dia mulai menentukan dunia sendiri. Dia mulai berrealisasi dengan teman. Bersosialisasi dengan teman. Nanti demikian juga anak laki-laki. Pada saat keluar sama maminya, jangan harap mau dipeluk. Jangan harap mau dipeluk. Karena ada perubahan di sini. Mereka merasa malu dengan teman, minder. Karena secara fisik mereka sudah dewasa. Mereka berpikir mereka sudah dewasa. Tapi ada pola-pola yang masih kekanak-kanakan kan, karena ada hormon di sini. Saya mau jelaskan hormon, tapi mungkin ini yang lebih paham. Saya juga bisa menjelaskan tentang hormon karena kami di psikologi itu belajar tentang faal, artinya belajar tentang saraf. Kami tahu obat, Bu, tapi kami tidak bisa menentukan buka obat resep. Jadi mesti lari ke para dokter. Terima kasih, Bu Merlin. Mungkin itu penjelasan saya. Ini. Oke, sepertinya malam hari ini sangat menarik. Semua kena karena semuanya jadi ibu, semua jadi ayah. Walaupun saya belum jadi ibu ayah, tapi saya juga merasakan menjadi anak pun apa yang diceritakan malam ini kena banget. Dan semoga ya malam hari ini, habis malam ini, banyak keluarga dipulihkan, terutama yang hadir malam hari ini. Penting materi ini untuk kita sharingkan ke keluarga kita, kerabat kita yang mungkin masih dalam pola asuh yang kurang tepat terhadap anak. Karena sampai saat ini tuh banyak kejadian anak, terutama di masa dewasa itu mengalami perubahan pola sikap, ya, pola pergaulan. Banyak yang menjadi anak yang nakal, menjadi contoh yang buruk di masyarakat karena berasal dari pola asuh. Iya, Penting nih kita karena memang nih kadang-kadang tuh anak di rumah tuh baik ya, menurut kita orang tua baik, tapi begitu ada unjuk rasa anak kok jadi brutal banget ya. Karena ada euforia bersama, ada satu emosional yang tanpa disadari ini terbawa. Kenapa? Karena ada masalah nih pasti. Ada masalah. Kenapa? Mungkin anak di rumah tuh ketakutan, selalu ditegur, selalu begini, ditekan. Begitu saat dia di luar, waduh, dia bisa beringasnya luar biasa. Semoga habis ini, materi ini kita akan kasih di YouTube. Jadi tolong banget Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sharingkan materi ini supaya banyak yang terberkati, banyak yang bisa diubahkan. Dan ini menyelamatkan masa depan, menyelamatkan banyak anak-anak. Baik, puji Tuhan, materi kita selesai malam hari ini. Terima kasih Pak Re materinya, terima kasih sharingnya. Juga semua yang sudah sharing malam hari ini, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa bikin lagi satu sesi di mana kita bisa mengupas lebih banyak lagi apa yang kurang malam hari. Ya Pak Tapi Re. nanti suratnya ke ini ya, ke Indogenous Malang ya. Karena saya akan bicara dari perspektif psikologi ya. Baik, siap. Itu penting. Karena banyak yang butuh. Ini hal yang penting sebenarnya. Ya, mungkin sebelumnya ada satu tips dari Pak Ray. Bagaimana kesimpulan hari ini biar kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Baik, bahwa kita semua sedang mengembara. Bagaimana kita menjadi orang tua yang baik berarti adalah pertama, kita harus membuka diri untuk mengundang kehadiran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengikuti Ekaristi, berjalan sebagai orang Katolik, dan menghayati di dalam kehidupan itu, dan membiarkan Tuhan berkarya. Itu pertama. Yang kedua, kita mau yang terbaik bagi anak-anak kita. Berarti ada komunikasi. Kalau komunikasi kita dengan Tuhan baik, atau timbal balik dengan Tuhan baik, pasti dengan istri baik, pasti dengan anak pun juga baik. Yang ketiga, orang tua buka diri, buka telinga untuk mendengar apa kata anak.
Sekarang ini bukan zamannya kita menunggu, kamu harus dengar orang tua. Kalau kamu tidak dengar orang tua, kalau bahasa Belanda mengatakan vervelensah. Nee, niet goed. Dan itu menurut saya fatal. Artinya, kita harus membuka diri, mendengar anak-anak punya keluhan. Dan belajarlah untuk melihat dari sudut pandang anak. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kalau anak itu salah, berikanlah dia hukuman. Sehingga anak itu tahu apa yang dia lakukan, apa yang kekeliruan dalam dirinya. Tapi jikalau dia melakukan sesuatu, berilah reward. Reward itu bukan hadiah yang, oh nanti mami beli kamu laptop, mami beli, enggak. Tapi pujian. Pujian dan bahasa lisanmu, bahasa tubuhmu. Peluklah dia, thank you ya sayangnya, mami bahagia. Saya contoh, anak saya lulus di UC. Tapi saya mengatakan dia, Bapak setuju deh. Nanti bagaimana berkat Tuhan untuk anak masa sekolah itu urusan nanti. Tapi bagaimana yang memberi motivasi? Bagaimana memberi motivasi? Dan saya coba belajar dari itu. Kalau kami dari psikologi selalu mengatakan gini, jikalau kamu masuk ke psikologi, kamu harus siap rawat jalan. Artinya, bagaimana kamu bisa memperbaiki orang kalau kamu sendiri masih cacat jiwa, cacat mental. Jadi, Bapak Ibu, jadilah hati seorang bapak. Bapak yang kita sembah, yaitu Allah. Bapak yang begitu mengasihi kita. Bapak yang berbelas kasih. Begitu anaknya salah, dia katakan salah. Tapi salah itu dengan penuh kasih. Peluklah mereka dan jadikanlah mereka sahabat kita. Karena mereka adalah titipan Allah yang paling mulia. Amin. Saya kira itu aja, Tres, ya. Ya,